Waalaikumsalam. Udah lama nggak update nih. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan suka maupun duka. Kayak di bulan suci Ramadan kita bicara kata hati. Ya kan kemarin beredar kakak ada interaksi sama dokter. Kak, gimana kak? Bisa dijawab dengan hati yang tulus dan ikhlas. Poinnya karena kan di situ labelnya Amar Zone. Gimana kak? Apa nih pertanyaannya? Ya pertanyaannya gimana nih bisa menjelaskan ke masyarakat karena kan banyak yang viral saya lihat dokter K itu menunggu seorang Ahmad Doni sampai kapan? Kalau buat saya di bulan Ramadan ini saya coba untuk sabar ya. Jadi si dokter nenek gayung itu kan sukanya mau fitnah saya. Tiba-tiba nyebut-nyebut nama saya di live TikTok. Padahal saya nggak kenal dia, saya juga nggak pernah nyenggol dia. Ya sudahlah, biarkan nanti Allah yang membalas. Dia mau fitnah saya A, B, C, ngejar-ngejar laki-laki itu si Amar. Aduh, itu fitnah yang luar biasa. Katanya dibilang juga, katanya cinta bertolak belakang, ditolak sama Amar. Subhanallah, itu fitnah yang sangat merendahkan marwah saya sebagai perempuan. Biarkan mulut dokter nenek gayung itu nanti diazab sama Allah, biarkan. Karena sebenarnya Allah juga tahu ya, yang menolak sebenarnya itu saya. Jadi saya memang untuk saat ini selain menolak banyak permintaan laki-laki itu, saya juga memang untuk saat ini membatasi untuk tidak berkomunikasi dengan lelaki itu karena banyaknya rasa kecewa. Jadi kalau ada yang bilang saya marah sama nenek gayung itu karena cemburu, karena cinta ditolak, itu fitnah. Ya, saya marah sama nenek gayung, si dokter nenek gayung itu karena dia sudah memfitnah saya. Saya tidak peduli. Dia mau kawin kek, dia mau jungkir balik, mau honeymoon kek sama nenek gayung itu, saya nggak peduli ya. Saya sudah nggak mau ada urusan lagi dengan nenek gayung itu. Bukan berarti tanda tanya ya? Bukan. Apa? Ya, apakah sudah tidak berkomunikasi dengan Ahmad Doni dan akhirnya kakak, yaudahlah atau gimana lah, bukan alasan itu? Iya, jadi intinya yang memutus komunikasi itu saya. Saya yang sudah tidak mau berkomunikasi terlebih dahulu dengan laki-laki itu. Karena kan memang banyak permintaan dari dia yang saya tolak. Itu pertama. Terus kedua, semua niat baik saya membela dia di hadapan publik, ya kan, menjaga kehormatan, harkat, martabat, marwah dia di hadapan publik, itu juga tidak dihargai oleh dia gitu. Ya sudah, saya tidak bisa memberikan apa yang dia mau dan semua pengorbanan saya tidak dihargai. Ya sudah, saya sudah cukup mundur sampai di sini. Untuk berteman saat ini, bahkan yang lebih dari itu tidak, saya untuk saat ini tidak. Bahasa kata-kata ini sudah selesai. Tidak mau memperpanjang dengan dokter kak. Tapi kan ada 9 kakak malah selain Ahmad Doni malah pernah mau dilamar ya sama 3 orang ya. Oh iya. Ya sekarang pakai logika aja. Memang sebelumnya pernah dilamar sama istri orang ya. Pernah dilamar sama istri orang. 3 istri orang. Masa saya nolak lamaran 3 istri direktur, larinya ke yang di Penjerong gitu kan, nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu. Ya udah, maksud saya, dan kenapa sih Mbak Zeda berbagi kisah dilamar sama istri orang? Saya ada maksud dan tujuan. Ini sebagai contoh kaum laki-laki bahwa berpoligami yang benar tuh seperti ini loh. Istri sah yang mencarikan. Istri yang sah di mata hukum ya, istri pertama yang mencarikan. Maksud yang mau saya sampaikan tuh di situ. Jadi memang ada 3 istri direktur yang mencoba untuk melamar saya, namun dengan terpaksa tanpa mengurangi rasa hormat, ya saya menolak lamaran itu. Karena poligami itu tidak sesimpel itu. Kan enak, udah dilamarin sama istri sah. Kan udah enak tuh dilamarin sama istri pertama, apalagi dimasalahin. Tidak sesimpel itu gitu. Kadangkala kalau kita menghadapi cibiran masyarakat itu kan, jadi istri kedua itu kan seperti dipandang sebelah mata.
Walaupun itu dilamar oleh istri sah atau istri pertama, tetap aja masih dipandang sebelah mata. Jadi banyak sekali pemikiran yang harus saya pertimbangkan, tidak semudah itu menerima. Tapi dengan pengalaman kakak yang kakak bilang bahwa kakak dilamar 3 itu sebelum kenal lamar Joni datang menjenguk lamar Joni apa sebelum? Sebelum dilamar istri orang itu sebelum. Maksudnya sebelum menjenguk dia di lapas? Iya. Aku udah bilang cuma 3. Iya. 3 istri orang direktur semua. Demi Allah, ini bulan puasa, saya tidak mungkin berbohong. Demi Allah, demi Rasulullah. Kan banyak yang bilang katanya saya ngarang cerita, katanya saya halusinasi. Gak apa-apa lah, itu kan tanggapan masyarakat. Saya kan menyampaikan kebenaran. Kalau saya berdusta kan saya yang akan bertanggung jawab kepada Allah gitu. Apa maksud dan tujuan kamu menyampaikan itu adalah untuk memotivasi para suami, para lelaki di luar sana, berpoligamilah yang benar seperti ini. Dilamar sama istri sah. Itu poligami yang Masya Allah menurut saya. Apa sih menurutnya image kakak berbicara dari dulu sampai sekarang ya sebagai media, kata poligami itu melekat banget sih kan? Emang kakak nggak ada Kenapa? kata poligami, ucapan kakak sendiri kayaknya melekat banget. Apa nggak ada niat yang kata poligami dilepaskan dan menjadikan seorang laki itu yang benar-benar single atau tanpa poligami? Kakak menyari nggak sih? Nyari juga nggak model yang kayak gitu? Perempuan mana yang tidak mau dengan pasangan yang setia? Di dunia ini nggak ada perempuan yang seutuhnya mau dipoligami, itu nggak ada gitu. Tapi kenyataannya berstatement poligami karena nggak ada orang atau cowok atau laki yang serius sampai poligami, nggak ada. Selama ini nggak ada untuk bilang ke kakak sendiri untuk gue nggak poligami tapi gue mau nikahin secara serius lah. Oh banyak. Kalau yang ngajak saya poligami banyak. Ini selain istri orang tadi ya, beda kasus ya. Betul. Laki-laki yang mau yang ngelamar saya untuk jadi istri kedua, ketiga ya ada lah, banyak lah. Selain istri ketiga, kedua yang benar-benar single parent. Oh, kalau yang single banyak juga. Enggak. Ya ada lah. Enggak, ada lah. Yang single, nggak punya istri, masih perjaka ting-ting ya ada. Cuman kan saya harus jeli, harus lebih berhati-hati, nggak asal udah nih single nih kaya nih ganteng nih udah sama ini nggak dulu, nanti dulu gitu. Karena saya punya trauma yang luar biasa, apalagi sebelumnya saya mengalami KDRT yang luar biasa. KDRT dari seorang oknum Habib, ya kan, itu lengkap kekerasannya, kekerasan seksual, psikis, ekonomi. Jadi itu meninggalkan trauma yang berat buat saya. Jadi ibaratnya gini loh, saya dulu tuh udah nikah sama Habib, tapi saya masih dikhianati, masih dizolimi. Harus laki-laki yang kayak gimana lagi gitu. Saya juga harus lebih berhati-hati sih sekarang. Terakhir di bulan suci Ramadan, ingat dan keinginan seorang tidak saling jodoh, karo, apapun yang kakak inginkan apa sih? Ya saya di bulan Ramadan ini lebih banyak beristighfar saja sama Allah ya, lebih banyak muhasabah diri, lebih banyak meminta ampun aja kepada Allah. Siap Bang Firdaus? Iya. Iya, sama-sama Abang. Sukses ya. Iya. Bu, makasih ya. Makasih ya. Oke, terakhir ya. Ya intinya di bulan Ramadan ini saya lebih memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, lebih memperbanyak muhasabah diri. Jadi saya nggak mau lagi ribut-ribut atau apa, ya sudahlah, lebih banyak mendekatkan diri sama Allah. Kalau Allah ridho, tahun ini diberikan jodoh yang setia, ya, yang soleh, yang mapan, yang bertanggung jawab, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau tahun ini belum diberikan jodoh sama Allah, ya sudah, kita berpasrah kepada Allah aja. Yang penting kita mencoba untuk selalu memperbaiki diri aja, lebih baik dari sebelumnya. Berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.